Guys, ada yang bertanya nih di sini nih. Masalah iman tidak usah dilevel-levelkan lah. Masa kalau misal ada levelnya, bagaimana dengan seorang penjahat di sebelah kanan Yesus? Nah, kalau dia itu level berapa? Yang gua ingin sampaikan, level ini bukan aku yang menciptakan. Bukan gua nih, tapi Yesus yang ngomong. Little faith itu yang pertama kali itu. Pada saat Yesus menghampiri murid-muridnya di tengah badai. Nah, di situ ada Petrus tuh yang keluar. Berkata gini, kalau itu engkau Tuhan suruh aku jalan padamu, mari keluarlah. Nah, di situ kan Petrus jalan toh di atas air. Bisa dia jalan di atas air. Tapi karena dia terganggu oleh angin, gelap, badai, dan lain sebagainya, dia terganggu sehingga dari yang tadinya fokus kepada Yesus, akhirnya dia fokus kepada yang lain, tenggelamlah dia. Yesus berkata, hey you little faith. Ya kan? Hey kamu iman yang kecil. Arti kata little faith ini adalah apa yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah fokus kepada Yesus Kristus. Kau berjalan di atas kemustahilan. Orang jalan di atas air itu mana ada yang bisa coba. Tapi kalau Anda tetap fokus kepada Yesus, tidak terganggu oleh gelap dan lain sebagainya, Anda bisa berjalan di atas kemustahilan. Engkau bisa jalan di atas hutang. Kau akan bisa berjalan di atas sakit penyakit. Lewat semuanya. Orang yang punya iman kecil adalah orang yang tadinya fokus kepada Yesus. Tapi kemudian dia terganggu oleh sesuatu sehingga dia teralihkan dan tenggelamlah dia. Itu little faith. Progresif loh. Kita naik ke atas. Yaitu Yesus berkata, iman besar atau great faith. Nah itu pada saat seorang perwira tuh. Seorang perwira yang datang pada Yesus yang dimana hambanya sakit dan kemudian terjadi gak usah datang ke rumah. Sampai di situ aja. Saya ini atasan ngomong sama bawahan itu pasti juga beres. Kau ngomong aja di situ. Nah Yesus berkata apa? Belum pernah kutemui iman yang seperti ini. This is great faith. Iman yang besar. Orang yang punya iman yang besar adalah orang yang tahu akan apa yang Yesus bisa kerjakan dalam hidupnya. Dia gak khawatir, dia gak cemas, bahkan dia gak ragu. Dan pada saat dia pulang ke rumah, loh sembuh. Loh jam berapa ini tadi sembuhnya? Kira-kira jam 1 siang. Itu tepat pada saat Yesus berkata, jadilah seperti yang kau imani. Kau ini adalah orang yang punya iman besar. You see? Jangan kita cuma fokus kepada iman kecil dan stay di situ. Naik, progress, great faith. Terus lalu lagi naik ke atas. Apa itu? Perfect faith. Siapa dia? Abraham. Pada saat Abraham disuruh mempersembahkan anaknya yang satu-satunya bernama Ishak. Iya kan? Ya di sini artinya adalah gue nggak punya anak nih, tapi Tuhan minta anakku untuk dipersembahkan. Lo apa yang harus aku lakukan? Saya percaya Yesus. Ya kira-kira Bapak Yahweh lah. Karena itu lain cerita, Trinitas itu ya. Nah, tapi di sini adalah Abraham memiliki iman yang sempurna, perfect faith. Akhirnya dia datang membawa anaknya ke atas gunung dan mau mengorbankannya kepada Tuhan. Tapi yang terjadi adalah tiba-tiba pada saat dia angkat pisau tersebut, udahlah mati ini. Tuhan tolong saya, Tuhan gak tolong saya, aku tetap akan mempersembahkan yang terbaik. Dia pada saat dia angkat, stop. Tuhan berkata, aku sudah lihat imanmu, perfect faith. Artinya adalah seperti Daniel dan Sadrak Meshach Abednego. Gua ditolong Tuhan, gua gak ditolong Tuhan. Tetap Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Gua tidak akan mencari Tuhan siapapun yang lain karena juru selamat yang ahlinya menyelamatkan siapa? Yesus Kristus. Ada lagi orang yang kemudian dia berkomen, oh progresif, naik terus bang, naik terus bang, naik terus bang, sampai jadi Tuhan, gitu kali ya. Mabuk kecubung. Dengerin apa kata firman ini, Roma 8 ayat 28 ya, dengerin ya.
Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangannya. Oke? Karena mereka yang telah dikenalnya dari semula juga telah ditetapkannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran putranya. Jadi kita ini diperbaharui dari hari ke hari supaya orang kalau ngelihat elu yang kelihatan adalah Yesus, bukan manusia. Setiap kali kalau orang nampak diri kita, orang tengok gimana hidup kita, yang kelihatan Yesusnya, gitu loh. Bini lu kalau ngelihat Anda yang kelihatan Yesusnya atau monster. Ya kan, laki lu kalau ngelihat lu sebagai bini itu kelihatan Yesusnya atau monster. Ya kan, jadi kita ini diperbaharui menjadi seperti Kristus, sehingga siapapun orang yang melihat diri kita, yang kelihatan, yang nampak adalah Kristus Yesusnya. Buah rohnya ada dan lain sebagainya. Kenapa? Karena gini loh, cara untuk ngomong sama orang sampai dia yakin, you know what? Sometimes action speak louder than words. Tindakan kita berbicara lebih kuat daripada perkataan kita. Kita mau ngomong sampai muntu, sampai berbusa sekalipun ya. Tapi kalau orang lihat kelakuan kita nggak ada karakter Kristus yang nampak, ya cemana pula, begitu kan? Jadi maksud saya adalah melalui level iman ini yang tadi, dan terus kita ini progresif, diperbaharui, mengenal Yesus semakin lebih dalam, menjadi serupa seperti Kristus, sampai orang kalau melihat kamu yang kelihatan adalah Yesus Kristus. Karena nggak ada cara yang lain, ya kan? Sehingga kita semuanya sama-sama hidup sebagai Kristen. Anda tahu arti kata Kristen apa? Pengikut Kristus. Nah, orang kalau melihat engkau, kelakuan kau kayak si setan atau seperti Kristus, kau pengikut setan atau pengikut Kristus, kan gitu. Dari buahnya aja lah kita udah lihat gimana itu. Ya manusia bisa salah kan, tapi orang bisa jatuh dalam dosa kan, tapi orang tidak boleh tinggal dalam dosa. You see? Nah, pada saat kita datang kepada Tuhan dan kita bisa menerima apa yang telah menjadi rancangannya dalam kehidupan kita, dan kita kembali on track with God, God's anointing, urapan Tuhan itu akan terus membawa kamu menjadi orang-orang yang luar biasa. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Gua berkata nih ya, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Meskipun apa yang terjadi di masa lalu, atau mungkin ada orang mau ngejahatin elu, atau mungkin ada suatu kondisi yang sedang menghimpit dan menekan engkau, gua berkata rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ya dan amin, pasti terjadi dalam hidupmu. So, melalui video ini gua ingin berkata, mari sama-sama kita diperbaharui sampai karakter Kristus itu nampak dalam kehidupan kita. Jangan lupa like, komen, share, supaya yang lain bukan kelihatan nampak orang tengok hidupnya seperti setan, tapi seperti Kristus. Yesus Masih, bless you.